Halo bikers, halo engineers, dan halo sobat otomotif dimanapun Anda berada. Welcome back with Mr. Engineering Channel. Balik lagi dari beberapa hari nggak upload ya. Kebetulan ada project di belakang saya ini. Ini CB, bukan CB ya sebenarnya. Ini Honda 100 mas. Honda 100 untuk ini. Di sini banyak konsep yang cukup asing dan berbeda dari sebelum-sebelumnya, mulai dari konsep penataan mesin, mulai konsep dari penataan bodi dan semacamnya ya, dan kelistrikan. Nah habis ini kita akan bahas. Sebenarnya ini kalau dilihat dari samping mas, ini gak ada spesialnya mas, kayak lainnya biasa, CB pura-pura, kayak koyok pura-pura. Tapi ini apa namanya, saya juluki CB Silver Queen. Beda, ini adalah CB Silver Queen. Nah, sekilas nggak ada spesialnya, tapi pasti ada yang lebih spesial. Terima kasih sudah menunggu. Nah, apa sih spesialnya? Motornya kayaknya simpel banget ya, gak ada apa-apanya. Konsepnya kabel cuma sedikitnya aja. Terus bodi gak ada apa-apanya di sini. Bodi emang gak ada apa-apanya, di sini juga gak ada rating, gak ada apa-apa. Apa sih spesialnya ini? Kita coba dulu. Tapi dari hal tersebut, nah kita akan ulas satu persatu. Nah, untuk yang pertama, kenapa saya bilang konsepnya berbeda dari sebelum-sebelumnya? Karena selain bodi yang simple minimalis, ternyata juga di bagian mesin juga simple minimalis. Nah, untuk kita akan bahas yang pertama ini tentang bodi dulu. Ini bodinya untuk kerangka kepunyaan asli CG 110 ya. Ingat bukan CB ya, CG. CC nya 110. Kita bodi tetap menggunakan bodi CG dan masih standar, ini masih belum dipindah untuk bagian skop belakangnya, jadi masih tetap di belakang. Nah, masuk di bagian perintilan seperti skop depan, kita mengadopsi kepunyaan Ninja R, sekaligus kepunyaan setirnya juga kepunyaan Ninja R. Terus di sini tidak ada modifikasi tetap menggunakan standar, cuma kita pakai cat sama chrome. Terus di bagian lampu, nah, untuk di headlightnya kita pakai batok kepunyaan L2G yang dibumbui dengan lampu daymaker, yang lampu kekinian saat ini ya, yang diminati para pecinta CB. Terus untuk di bagian pengereman, di bagian pengereman depan kita pakai kepunyaan Scorpio, piringan cakram Scorpio. Kita untuk di bagian roda
Nah, untuk velgnya kita pakai merek TDR yang ukuran depan belakang 140 sama 160. Terus bagian pengereman depan sudah, untuk pengereman belakang kita pakai tromol kepunyaan RX King. Yang biasanya yang diminati para pecinta CB juga ya. Untuk tromol untuk kampas remnya besar kan. Terus untuk di bagian final gear ini 3536 pakai triple S juga ya, yang ukuran 415 yang lebih tipis. Terus untuk di bagian tangki, nah ini tangkinya agak unik ya, nggak sama. Untuk di bagian tangki sedikit unik, tidak sama seperti yang diminati para teman-teman, yaitu sih kalau ngetrennya sekarang kan pakai kepunyaan tangki tatanan atau yang merek Doraemon ataupun juga yang lainnya ada semacamnya lah pokoknya. Nah di sini kita pakai kepunyaan Yamaha DT Yamaha Suzuki TS Yamaha DT. Kita di sini pakai tangki kepunyaan DT ya mas, yang hampir mirip dengan kalau dulu disebut juga tangki kura-kura. Tangki kura-kura, jadi kayak kura-kura ninja. Terus untuk jok sendiri, jok modifikasi yang lebih ramping dan lebih seksi, tentunya biar lebih ya kelihatan lebih simpel dan minimalis lagi ya, dari kembali ke konsep tersebut. Nah nah untuk di bagian bodi tersebut, nah di sini kenapa kok tadi sudah bersistem mas. Terus kembali lagi ke konsep awalnya simple minimalis, tadi sudah kelihatan ini istimewanya pakai ACC starter, tapi kok nggak kelihatan ATM-nya di mana, akinya di mana, dan juga CD-nya di mana, ditaruh di mana, apakah di tangki, tangkinya kecil, apakah di belakang, joknya kecil, ramping. Nah sebenarnya konsep ini saya sudah pernah buat dulu di CB Aladin ya, mungkin bisa lihat di pojok sini mas ya, di atas. Nah bisa dilihat di situ ada saya membuat konsep simple minimalis tentang ACC starter CB Aladin 25 juta dulu ya mas ya. Nah ini juga hampir mirip, cuma saya katakan ini lebih ekstrim. Kenapa lebih ekstrim? Karena ini lebih simple minimalis. Karena kita sebagai engineer ataupun juga sebagai tukang oprek-oprek, kita mengikuti tren dan juga kita mengikuti permintaan konsumen. Nah maka dari itu saya katakan konsep ini sangat ekstrim bagi saya. Kenapa? Dia orangnya minta akinya gak usah pakai wadah aki mas. Gak ngeri ya Pak Komar dulu gue pakai iklan iklan sampo lain, gue pakai duta sampo lain ya jadi duta sampo lain. Gitu loh, Mak. Mohon maaf tadi ada dan saya skip. Nah kita lanjut lagi ke pembahasan yang tadi. Nah letaknya gimana sih sebenarnya untuk ACC starternya? Nah karena ini basic CG mas, cuma sudah diganti, sudah gak mungkin di standar time mas, cah nom yo. Mau kok nom-noman kok tumpahane standar, ngantuk mas. Tapi kadang nih ketika di stroke rawan gate nih mas, percuma biaya stroke up, cuma kan percuma stroke up tapi gak dinikmati. Maka dari itu nikmatilah spesifikasimu sesuai rangkatmu kan ngerti. Nah sekarang akan kita buka, kita cek satu persatu letaknya di mana sih. Untuk di aki tetap ada di bawah jok kayak biasanya, cuma tidak ada tempat wadah aki. Terus untuk di yang lainnya mana sih? Untuk ECM saya sudah pakai tempatnya ada di sini. Tetap seperti biasa konsep-konsep yang kemarin-kemarin saya buat. Terus untuk aki, terus untuk sirkuitnya ataupun juga tempat open ngaran screen-screennya ada di sini. Untuk CDI, flasher sama coil
Nah, di mana? Pasti ada di bawah tangki. Kan nggak mungkin loh Mas mau ditaruh di mana lagi kan gitu ya. Masa bisa ini. Sebenarnya saya kemarin orangnya minta lebih simpel lagi. Oh, gampang Mas. Tinggal ini akinya semuanya, alat-alatnya nanti diadain tas Mas. Di lebokne lebok tas, nanti kita pakai pakai soket ketika mau naik motor, pakai soket hidup ACG starter kayak gitu. Oh, tapi orangnya nggak mau. Nah, sekarang kita coba lihat penampakan di bawah tangki ini. Nah, di sini sangat simpel banget ya untuk di masalah perkabelan. Nah, kita mulai dari belakang, kita upayakan untuk menggunakan full socket Mas. Jadi enak, saya mempermudah orangnya untuk ketika mau perbaiki apanya tinggal cepot soket. Sini cepot soketnya, cepot soketnya, cepot soketnya. Sini cepot soketnya lagi. Terus kabelnya saya bagi dua. Ini bagian bodi yang jalur ke belakang sama ECM. Terus di bagian sini juga ada kabel 3 phase-nya masuk ke dalam bodi. Nah, langsung ke sini ke mesin Mas ya. Terus masuk lagi ke sini. Nah, di sini ada relay kaki 4 Mas. Relay kaki 5 Mas. Nah, ada di sini semuanya, coil, flasher. Kok muat Mas? Iya Mas, karena seharusnya kalau CB malah lebih muat lagi Mas, karena CB itu lebih lebar. Terus setelah itu CDI kok muat Mas di sini? Muat karena tangki DT itu ngerucut Mas ke atas Mas. Jadinya saya tumpuk ke atas. Tapi insya Allah sudah aman Mas. Untuk masalah solasi kita pakai solasi bakar Mas untuk dalamnya. Nah, di sini ada lagi yang simple banget. Ini juga saya coba untuk pakai soket yang seperti ini aja. Nah, ini Mas. Untuk ke lampu depan ini saya mempermudah orangnya biar lebih apa nih ngarani ya, biar lebih mudah lah ketika mau nyepot, mau ganti apa kayak berarti tinggal sini. Ini dari kabel bodi udah kayak gini Mas. Ini sudah sepaket Mas, rating kanan kiri sama holder, jadi enak Mas. Nah, ini untuk dari kabel bodinya. Nah, mau pasang tinggal kayak gini aja Mas. Klik. Untuk di bagian kontak kita pakai kontak original kepunyaan Honda ya, Honda CB, nggak bisa tipu-tipu ya Mas, ada kodenya. Nah, setelah itu di bagian bodi sudah selesai. Oh iya, di bagian holder kita pakai kepunyaan Ninja. Kepunyaan Ninja kayak biasanya ya, favorit teman-teman. Di bagian kanan juga sama, ordernya sama hand gripnya. Terus untuk pemanis kita pakai rata-rata L, meskipun nggak semuanya ya. Ini L. Nah, pemanis buatan Mas ya. Tanpa adanya pemanis buatan yo, CP kita tidak akan indah. Untuk apa lagi ya? Untuk slebor masih ori juga ya. Rating pakai sepatu. Nah, untuk di bagian footstep kita pakai kepunyaan Verza atau Mega Pro Mono yang sudah dimodif dan juga krom-kroman. Untuk bagian belakang ini, untuk footstep belakangnya kita pakai kepunyaan Suzuki Spin. Terus untuk arm kita pakai Kase, cuma masih standar, masih belum dipindah. Ini pindah ke belakang. Untuk suspensi belakang kita pakai kepunyaan original Honda Tiger. Nah, favorit para biker CB. Nah, sekarang masuk di bagian mesin. Untuk di bagian mesin kita masih bawaan kepunyaan Honda CG untuk di bagian bawahnya. Cuma sini saya mengadopsi kepunyaan atasannya, kita pakai kepunyaan Honda CB. Kalau asalnya bukan menggunakan rantai kamrat dulu, asal mulanya kalau CG itu pakai sundukan Mas. Yang satu sunduk sate, yang satu sundukan Mas. Sebenarnya saya udah pernah review kemarin ya di pojok sini, yang mungkin bisa dilihat. Nah, itu sudah review tentang mesin-mesin kemarin ACG nya. Nah, ini sekarang untuk bodinya sekaligus test ride gimana sih rasanya, kita coba nanti.
Nah, balik lagi ke sini. Bagian mesin bawah masih tetap pakai kepunyaan CG. Untuk cutter-nya pakai bloknya pakai CB, itu ganjelan. Terus headnya pakai Honda Tiger. Nah, sini pakai kepunyaan GL seri, GL Pro. Ya, yang sabun mas, tutup sabun nih ngarannya. Setelah itu bak kiri kita pakai kepunyaan tetap Honda CG dimodifikasi karena sini mengadopsi kepunyaan magnet Vario 125 ataupun juga ACG starter. Masuk di bagian askrek ya. Untuk di askrek kita pakai kepunyaan Honda Tiger, kepunyaan CG, cuma di stroke up menjadi 70 mili. Ini stoknya 7 mili mas, dengan total tambahan stroke packing ininya kurang lebih 5,5 dengan bawah packing 2 lembar, yang atas 2 lembar juga. Nah, terus untuk diameter piston atau bore up-nya kita pakai Overseas 250 kepunyaan Mega Pro biar agak lebih ngedom, biar lebih padat kompresinya. Karena orangnya pakai pertama kayak mas ya, gak mungkin pakai minyak tanah mas. Angel mas lagi mas. Gak mungkin pakai solar juga. Terus bore up-nya Overseas 250 itu sama dengan diameter 66 ya. Untuk di bagian klep pakai kepunyaan Honda Tiger yang dimodifikasi. Untuk noken as, nah masuk ke noken as kita pakai kepunyaan Honda Tiger yang dimodifikasi ataupun juga kem-keman. Nah, ini ngarannya kan kem-keman dengan total durasi yang in 272, yang X 281, kurang lebih seperti itu. Dengan total tinggi lift 7,8, yang in, yang X sama 7,5, selisih sedikit. Untuk RRA noken RRA nya pakai yang RRA 20. Terus masuk di bagian kampas kopling kita pakai kepunyaan VR mas ya, yang kampas 6 yang agak kenyal, sebabnya kenyal tapi apa ndut-ndut dulu produk kenyal lah pokoknya mas. Koyo kono dulu mas, itu biar ambil akselerasinya ya, seperti itu. Untuk di karburator, nah untuk karburator kita pakai karburator kita pakai kepunyaan PE mas ya, mereknya yo PE mas, gak ada non merek sebenarnya. PE 28 masih standar, dalamnya masih standar, cuma kita main jet power jet, kita setting sedemikian rupa. Terus masuk di bagian sebenarnya kerengkes kanan, ini kerengkesnya kepunyaan Mega Pro, cuma di sini udah dimodif masih karena orangnya pengen tetap kelihatan tampilan seperti bak kopling CB. Untuk kickstarter kita pakai kepunyaan Honda CBR atau iya CBR lawas ya, CBR pertama. Terus masuk di knalpot kita pakai yang agak nge-J asli Purbalingga. Kita pakai merek Excel, tapi ini sudah ada Mr. Engineering juga ya mas. Kita pakai engineering ini custom by Excel Purbalingga yang full stainless anti karat. Nah, untuk suara dan horsepower boleh dibilang sudah sangat lumayan banget karena saya udah coba. Ini sudah berapa mesin saya coba pakai ini. Nah, untuk sekarang kita coba test ride.